Baik, di video kali ini kita akan belajar cara membuat daftar isi, daftar tamu, dan daftar gambar secara otomatis ya pada Word. Kita tampilkan dulu Word-nya, kita buka. Kemudian kita atur lebih dulu ukuran kertas dan margin. Kita ke tab layout, lalu di bagian margin tanda panah ke bawah diklik, custom margin dipilih, kemudian ini kita atur top 4 cm, kita tekan tab, kemudian bottom 3 cm, tekan tab, left 4 cm, tekan tab, right 3 cm. Lalu ini kita pilih portrait, ini sudah portrait karena halamannya berdiri ya, tegak. Kemudian ini berlaku whole dokumen, jadi bukan this point forward ya, tapi whole dokumen, artinya berlaku untuk semua dokumen yang ada di file ini. Baru kita okekan, papernya kita pilih 4. Oke, sudah kita okekan. Nah, ini sudah selesai. Ini baru satu halaman ya. Kita cek ini masih header, artinya belum ada pembagian section. Nah, untuk membuat halaman yang berbeda dalam satu dokumen, ada halaman I dan halaman angka, maka kita harus bagi section ya, harus bagi section. Yang pertama, klik di bagian tengah halaman, kita hilangkan dulu headernya, klik bagian tengah sini, baru kemudian kita ke tab layout, kemudian pilih break, tanda panah ke bawah, lalu next page. Nah, ini sudah section 2. Kita ketik dulu di section 1 ini adalah cover ya, besar semua, cover. Kemudian di section 2 ini adalah daftar kata pengantar. Karena section 2 ini banyak isinya, maka kita harus perbanyak halaman section 2 ya. Caranya adalah dengan enter 2 kali, tekan Ctrl lalu enter. Kita isi daftar, isi. Oke. Kemudian tekan enter 2 kali lagi, kita perbesar dulu. Enter 2 kali, tekan Ctrl lalu enter. Daftar tabel. Oke. Enter 2 kali, tekan Ctrl lalu enter. Daftar gambar. Nah, ini masih semuanya berada di section 2. Untuk halaman I kita lihat, double klik di bagian header section 2 ya. Nah, kita akan membuat satu lagi section, yaitu section 3 untuk pendahuluan halaman bab 1 pendahuluan. Caranya enter 2 kali, lalu kita ke tab layout, kemudian pilih break, turun ke bawah, pilih next page. Kita buat pendahuluan. Nah, ini adalah section 3. Kita cek di bagian header, double klik. Nah, sudah menjadi section 3, yang di atas section 2. Oke, kalau sudah, barulah kita atur heading ya, karena heading inilah menjadi syarat kita bisa membuat halaman daftar isi secara otomatis. Jadi kita atur heading, kita klik kursor di bagian cover, kemudian kita ke home, lalu di bagian sini multi level list ya, ini
klik tanda panah ke bawah. Maaf. Kemudian di barisan kedua paling kanan yang ada tulisan heading kita klik. Nah, ini adalah heading 1, tetapi ini belum kita format ya, kita harus atur lagi, format lagi, tipe hurufnya, ukuran hurufnya, warna huruf ya, dan posisi huruf yang harusnya di tengah, bukan di bagian kiri. Caranya adalah kita ke sini, di bagian style ini ada tanda panah ke bawah, klik tanda panah ke bawah yang ini, sudut kanan bawah ini diklik kiri, maka akan tampil di ruangan sini. Klik. Nah, ini untuk mengontrol apakah judul-judul ini sudah kita headingkan, maka kita bisa menampilkan navigation pane. Kita ke tab view ya, di sini ada navigation pane, kita klik maka akan tampil sebelah kiri ini. Nah, artinya yang baru kita headingkan adalah bagian cover, karena bagian kata pengantar daftar isi belum tampil di sini. Kalau kita sudah headingkan, maka semua judul yang diheadingkan akan tampil di sini dan akan masuk dalam daftar isi secara otomatis. Kalau tidak kita headingkan, maka bagian judul itu tidak akan tampil di daftar isi ya, dan tidak akan tampil di sini. Oke, kita ke kata pengantar, kita klik, kita headingkan, tampil di sini. Kemudian kita ke daftar isi, kita klik di bagian daftar isi, lalu kita klik heading 1, tampil lagi. Kemudian kita ke daftar tabel, klik heading 1, kemudian kita ke daftar gambar, klik heading 1 ini, lalu kita ke pendahuluan, klik heading 1. Oke, sudah tampil semua di bagian kiri sini. Baru kita atur tipe hurufnya, ukuran hurufnya, dan posisi huruf, lalu warna huruf. Kita ke heading 1, di bagian paling kanan ada tanda panah ke bawah, kita klik kiri dan kita modify, klik modify, klik kiri. Nah, kemudian kita format, klik format, font hurufnya kita atur, kita ganti Times New Roman, kita bold, kita buat 14 untuk judul, dan warna huruf kita ganti hitam ya, atau automatic. Sudah, kirinya ada di sini, kita aplikasikan. Ini masih sebelah kiri, kita atur, kita klik paragraf yang bagian kiri tadi, kita rubah menjadi center karena posisi judul harus di tengah. Kemudian outline level tidak usah kita rubah-rubah, indentation ini kita nolkan, semuanya ini sudah 0. Spesial ini di sini tertulis hanging, ini hanya berlaku untuk paragraf. Jadi untuk judul tidak ada hanging, maka kita buat non ya, pilih non. Spacing di bagian atas karena tidak ada kata-kata atau paragraf lain di bagian atas, maka ini kita nolkan. Kita blok, kemudian ketik 0, kemudian after kita buat 24. Nah, oke, 24, enter. Nah, di sini kelihatan perubahan-perubahan tadi ya. Kalau misalnya kita kurangi, bukan 24, maka di sini akan lebih rapat ya. Misalnya kita buat 12 atau buat 6, maka jarak antara pendahuluan dengan teks di bawahnya akan lebih rapat. Jadi kita atur 12 pt, jaraknya seperti ini. Kalau sudah kita atur numbering, kita ke format, lalu kita pilih numbering. Nah, kita pilih bab ya, karena ini untuk format pendahuluan. Kalau tidak ada bab seperti ini, kita bisa, kalau misalnya di sini tidak tampil ya numbering and bullet ini bab, maka kita bisa buat di define new number format, klik kiri, kemudian di sini tinggal ditulis ya, misalnya non define new number format, di sini diketik bab ya, di bagian depan angka 1. Nah, seperti itu. Ini silahkan dipilih.
ABCD atau dengan bab angka seperti ini, atau dengan bab Romawi ya. Nah seperti ini. Saya lebih suka yang angka, atau nanti disesuaikan dengan aturan metode penulisan ilmiah di kampus masing-masing ya. Angka kita pilihkan ya, dan kita pilih, sudah tampil, dan kita okekan lagi. Nah ini sudah tampil di preview, sudah ada babnya, lalu kita okekan. Nah di sini tertulis bab 6 ya, sesuai yang di sini. Maka untuk cover kata pengantar sampai ke daftar gambar, babnya itu kita buat. Kita klik di navigation pane, kita backspace, kemudian kita tengahkan dengan Ctrl E, lalu kata pengantar, backspace, lalu Ctrl E, daftar isi, backspace, Ctrl E, daftar tabel, backspace, Ctrl E, daftar gabung. Oke, nah tinggal tersisa bab 1 sudah menjadi bab 1 ya. Nah sudah berubah. Nah selanjutnya kita membuat nomor halaman ya. Caranya kita ke bagian footer di cover, double klik sampai tampil seperti ini. Kalau sudah, kita ke page number, pilih bottom of page, pilih clean number tool bagian tengah bawah. Oke, semua sudah tampil halaman ya. Nah untuk halaman cover ini kita rubah menjadi halaman I, kita blok, kemudian klik kanan, kemudian format page number, ini start at number 1, dan ini kita ganti I. Oke, sudah berubah. Kata pengantar juga kita format, blok, klik kanan, format page number, mulai dari I2, ini kita ganti format I, lalu oke kan. Ini sudah jadi I2, daftar isinya I3, daftar tabel I4, tergambar I5. Nah pendahuluan ini masih berupa angka, tetapi start di angka 6. Ini harus kita mulai dari angka 1, kita blok, klik kanan, format page number, kita pilih start dari nomor 1, dan ini kita biarkan angka, lalu okekan. Oke, sudah selesai ya. Nah sekarang kita bisa membuat daftar isi. Caranya kita ke daftar isi, taruh kursor di bagian belakang daftar isi, enter satu kali, kemudian kita ke reference ya. Kemudian kita pilih table of content, tanda panah ke bawah, pilih yang paling atas. Nah, kita hapus konten ini, tulisan konten. Kemudian ini kita rapikan dulu dengan cara di blok. Lalu kita ke home, kita ganti Times New Roman, hurufnya kita buat 12, jarak barisnya kita buat 1,5 spasi. Oke, sudah jadi. Nah untuk daftar tabel dan daftar gambar tentu kita harus memiliki dulu tabel dan gambar. Jadi kita akan coba buat di sini pendahuluan, kita enter 2 kali, 3 kali boleh. Kemudian kita masukkan gambar. Saya ambil dari shape, kita buat peta seperti ini. Misalnya ini adalah gambar 1. Enter lagi untuk persiapan tabel. Kita blok, lalu kita buat caption atau keterangan gambar. Keterangan gambar untuk untuk
insert caption yang ini. Nah, di sini masih tertulis tabel. Pada label kita ganti gambar. Sudah tertulis gambar 1, kita titik, lalu kita buat misalnya gambar buah-buahan ya, mangga. Kalau sudah, kita okekan. Nah, oh ya, untuk gambar di bawah kita blok, kita atur dulu. Time New Roman, hurufnya 12. Incline kita buang, kita bold, kita ganti warna hitam, kemudian kita tengahkan. Oke, selesai. Nah, kita membuat tabel sekaligus di sini. Kita insert tabel, kita buat 5 kolom dan 4 baris seperti ini. Caranya seperti gambar tadi, kita tinggal blok, tekan yang bintang ini, klik kiri, kemudian klik kanan, insert caption. Ini masih gambar, kita ganti di label ini tabel, pilih tabel. Nah, kita ketik di sini nama tabelnya, titik, misalnya laporan penjualan. Lalu kita berikan. Seandainya tidak ada tulisan tabel, maka kita bisa buat di new label di sini ya. Kita klik new label ya. Seumpama di sini tidak ada tulisan tabel ya, kita bisa buat new label di sini. Klik kiri, ketik di sini tabel, baru okekan gitu ya. Baru kemudian pilih lagi yang di sini pasti sudah tampil. Oke. Ini sudah ada tabel, kita pilih tabel. Kalau sudah okekan, sebelumnya harus diketahui bahwa untuk tabel itu posisinya above ya. Kalau untuk gambar kita posisikan di below. Jadi untuk tabel di bagian atas tabel keterangannya, untuk gambar di bagian bawah gambar keterangannya. Maka dipilih ini untuk gambar. Untuk tabel kita pilih above. Oke, kita okekan. Nah, tabel di atas kita blok, kemudian kita ganti Time New Roman, kita ganti 12, dan kita buang, kita bold, kita cari warna hitam dan kita tengahkan. Nah, itu ya. Kemudian misalnya ada lagi gambar yang ingin kita buat, misalnya di halaman 2, tekan Ctrl dan Enter. Di halaman, kita ke bawah dulu. Misalnya di sini kita tambahi tabel lagi gitu ya, atau kita tambah gambar lagi di sini. Sedangkan tadi sudah terbuat tabel 1 ya. Nah, di sini kita tambah tabel lagi, insert tabel. Nah, ini tabel lagi. Maka kita buat keterangannya, akan secara otomatis mengurutkan dengan sendirinya ya. Jadi kita klik kanan, insert caption. Nah, ini akan menjadi tabel 1 karena posisinya berada di depan dari tabel 1 yang sudah kita buat. Atau misalnya di sini kita buat hasil penjualan mangga. Oke, above, okekan ya. Ini kita atur dulu. Hurufnya Time New Roman, hurufnya 12, ini kan kita buang, bold, warna hitam dan tengah. Oke. Nah, kita lihat bahwa tabel yang tadi kita buat tabel 1 berubah menjadi tabel 2 dengan sendirinya. Oke, di sini kita tambahkan gambar, insert, shape, saya pilih segitiga seperti ini. Kita klik kanan, insert caption. Ini kita ganti gambar. Nah, kedua kita buat pupuk organik.
versi sudah benar below dan kita okekan. Oke, kita edit dulu. Home, Time New Roman, ukurannya 12, bold, yang akan kita buang, kita tengahkan dan warna hitam. Kita perlebar. Lebar juga. Oke. Kalau sudah ya, maka kita tinggal membuat daftar tabel dan daftar isi. Kita ke daftar tabel dulu. Kita taruh kursor di belakang tabel, enter 1 kali, kita ke reference, lalu kita klik insert table. Ini kita rubah menjadi tabel, kemudian kita oke kan. Sudah jadi. Kita blok, kita atur home, kita pilih time Roman, hurufnya 12, boldnya kita buang, kemudian jarak barisnya kita atur 1,5 spasi. Oke, sudah selesai. Kita ke daftar gambar, sini klik ini, taruh di belakang gambar, enter 1 kali, kita ke reference, kemudian kita ke insert table figure. Ini sudah gambar. Oke, kita okekan. Lalu kita edit, kita blok, kita ke home, ini pilih Time New Roman, hurufnya 12, boldnya kita buang, kemudian jarak baris kita buat 1,5 spasi. Oke, sudah selesai. Tabel, daftar gambar, dan terisi. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.